Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ada orang berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, lumayan lah. Forum 7 orang itu sudah lumayan. Malam ini kita masuk ke tema hak politik masyarakat tertindas. Nah, saya hanya sebagai pengantar di sini ya. Mungkin yang perlu diawali adalah apa yang kemudian dimaksud dengan masyarakat tertindas itu, kenapa harus ada masyarakat yang tertindas itu, kemudian apa yang memposisikan, ada yang di atas, kemudian ada yang di bawah. Kalau kata Rendra kan ada yang duduk, ada yang diduduki. Apakah kita memang sudah berada di satu circle atau sistem yang memang sudah tidak bisa diniscayakan bahwa akan selalu ada yang tertindas begitu kan. Entah itu nanti dari sistem ekonomi yang berkapital ini sehingga juga melahirkan penindasan gitu kan. Kemudian dari pendidikan juga, dari semakin pintar orang semakin tinggi pendidikannya, kemudian naik pangkat, naik pangkat, naik pangkat. Nah, artinya ketika dia berada di atas, artinya juga ada yang di bawah. Nah, ini mungkin yang perlu kita diskusikan malam ini. Dan terkait dengan hak politiknya seperti apa, khususnya pada wilayah-wilayah aktivisme ya. Mungkin Mas Faisal nanti akan melihat dari sisi-sisi itu. Kenapa juga harus ada perjuangan untuk mereka-mereka yang dianggap tertindas itu. Oke, mungkin itu saja ya pengantar dari saya. Saya serahkan kepada Mas Faisal. Silakan Mas. Iya, aku masuk ya. Suaraku terdengar nggak? Terdengar. Oke, jelas. Mas ya. Mantap. Oke, aku tak sambil rokokan. Terima kasih, pertama-tama terima kasih ya sama kawan-kawan dari Pranala Institute sudah mengundang saya, yang mana mungkin beberapa menit ke depan saya akan menyampaikan keresahan-keresahan bagaimana sih hak politik yang diterima oleh masyarakat, sehingga masyarakat itu bisa dibilang sebagai masyarakat tertindas. Mungkin diawali dengan hak politik. Hak politik itu apa sih? Apakah kita menjadi caleg itu menjadi sebuah hak? Apakah hanya sebatas itu? Atau kita mencoblos gitu, itu merupakan hak politik. Sedangkan ada hak-hak lain yang disebut hak politik juga, gitu, termasuk golput. Golput itu termasuk hak politik. Menyuarakan golput itu juga hak politik. Terus kemudian kita menyuarakan ide-ide, menyuarakan pikiran-pikiran, itu termasuk politik, hak politik. Pikiran-pikiran tokoh-tokoh tertentu, contohnya. Sebut saja yang paling ekstrim ya, tokoh dari Marx contohnya. Kita menyuarakan pikiran-pikiran Marx. Itu termasuk hak politik. Kita menyuarakan suara-suara dari kelompok minoritas. Itu termasuk hak politik. Menyuarakan suara-suara dari keyakinan Muslim. Pemerintahan harus dipimpin oleh orang-orang Muslim. Itu termasuk hak politik. Tapi bagaimana hak politik kita di Indonesia itu dibatasi? Hak politik kita itu dibatasi oleh beberapa peraturan. Mungkin yang terlihat paling jelas hak politik
yang dibatasi itu adalah menyebarkan paham Marxisme dan Leninisme ya. Saya notice itu agak tebal karena peraturannya sudah sangat jelas gitu. Menyebarkan dilarang, mengembangkan dilarang. Kita ngomong-ngomong tentang Marxis di Zoom ini mungkin ya bisa dipidana. Gitu. Itu termasuk pembatasan hak politik. Kemudian siapa sih masyarakat tertindas itu? Kalau kita mengacu pada pendapatnya Soekarno, kaum marhen. Kaum marhen itu adalah kaum yang ditindas oleh sistem. Kalau kata Marx, kaum-kaum proletariat ditindas oleh borjuis. Nah, kemudian yang menjadi keresahan itu sebenarnya bisa nggak sih gitu, hak politik itu dibatasi? Tergantung konteksnya apa dulu. Hak keyakinan politik itu tidak bisa dibatasi. Perlu kita ketahui dalam hak asasi manusia itu ada hak yang bisa dibatasi dan hak yang tidak bisa dibatasi. Hak asasi manusia itu bukan sebebas-bebasnya gitu. Enggak. Hak asasi manusia itu dibatasi dengan hak orang lain. Hakku dibatasi dengan hak orang lain. Nggak bisa aku mengambil barang orang seenaknya. Itu hak. Terus bagaimana dengan hak keyakinan politik, hak berpolitik? Itu bisa dibatasi nggak sih? Hak politik, hak berkeyakinan politik itu tidak bisa dibatasi. Hak absolut. Apalagi hak berpikir dan berpendapat. Hak politik itu termasuk dari hak berpikir dan berpendapat. Dalam TAP MPR nomor 25 tahun 1966 dikatakan dilarang untuk menyebarkan paham Marxisme dan Leninisme contohnya. Sebenarnya Marxisme Leninisme itu contoh banyak hak politik masyarakat tertindas itu yang dilarang, yang dibatasi. Relevan nggak sih gitu? TAP MPR itu diberlakukan sampai sekarang. Bahkan ada perundang-undangan yang lain, peraturan yang lain juga ikut membatasi atas dasar hukum TAP MPR itu. Relevan nggak sih? Kalau ngomong, kebetulan saya mahasiswa hukum ya, saya berbicara mengenai hukum. Kalau logikanya gini, orang tua kita melakukan kejahatan, kita pantas nggak dihukum? Kita pantas nggak dihakimi bahwa kita itu adalah iblis, pemberontak, dan lain-lain. Sebutlah jika Marxisme dan Leninisme itu salah. Kemudian, pantas nggak sih kalau misal perbuatan di masa lalu bisa berkaitan dengan masa sekarang? Kita harus berpikir seperti itu ya. Kemudian, pantas nggak sih seluruh orang Islam itu di dunia ini dikait-kaitkan dengan ISIS? Wah, Islam pasti radikal gitu. Orang komunis pasti PKI dan lain-lain. Itu sebenarnya pemahaman yang cukup sempit, yang bersumber dari alat propaganda yang sangat besar. Alat propaganda yang paling besar di negara ini adalah pendidikan sebenarnya. Di dalam pendidikan kita selalu doktrin tentang salah dan benar. Padahal salah dan benar itu siapa yang menentukan? Penguasa atau diri kita sendiri? Banyak orang-orang tertindas itu yang hak politiknya itu dibatasi, termasuk aksi kamisan, termasuk
kelompok-kelompok minoritas, contohnya si Asampang, yang terdapat pembiaran, dia dipukuli sama warga, diadu domba, polisinya membiarkan. Dan aparat-aparat lain juga membiarkan. Tidak boleh untuk bersuara gitu, menyebarkan ajarannya yang baik-baik, mengembangkan, nggak boleh. Karena ada ketakutan. Negara kita itu seperti, mohon maaf ya, seperti Hitler, seperti zamannya Nazi. Takut, colek, dihabisi karir politiknya. Dan itu merupakan ciri-ciri negara yang lemah. Negara yang tidak berdaulat, bisa disebut begitu. Banyak hak politik yang dibatasi, padahal kita tahu Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik itu sudah diratifikasi. Apa saja sih yang termuat hak politik kita, hak sipil kita, itu sudah diratifikasi melalui UU nomor 26 tahun 2005. Insya Allah kalau nggak salah. Sudah diratifikasi, tapi masih terdapat ketimpangan-ketimpangan, tabrakan-tabrakan. Kemudian berpengaruh nggak sama kita? Pasti berpengaruh. Karena masyarakat tertindas itu sebagai contoh, mungkin kita merasa tidak tertindas ya. Ini ada beberapa orang yang tidak merasa tidak tertindas. Aku baik-baik aja, aku bisa nyoblos, aku bisa menyuarakan pendapatku di sosial media. Dan mereka belum merasakan. Ketika suatu saat hak politik itu dibatasi, kita nggak bisa bersuara, ketika bersuara kita kena UITE dan kita menjadi korban, baru kita sadar. Ternyata negara ini tuh benar-benar sefasis itu. Kemarin kajian dari Ustadz siapa itu? Syafiq Riza kalau nggak salah, dibubarkan sama ormas. Lah polisinya kemana? Pertanyaan gitu. Polisinya kemana? Kok sampai ada pembubaran? Orang nggak boleh bersuara mengenai agama, berkeyakinan. Tentu hal ini banyak sekali perdebatan ya mengenai bagaimana kalau orang itu bisa menjadi radikal dan lain-lain. Itu beda. Kita berbicara mengenai hal yang berbeda. Hak politik itu mutlak, absolut, nggak bisa dibatasi dalam keadaan apapun. Ada yang mengatakan bisa, di ICCPR itu ada yang mengatakan bisa dibatasi, tapi dengan syarat, syaratnya apa saja, gitu. Ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya, eh, contoh, syarat-syaratnya itu ketika keyakinan politik itu menimbulkan kekisruhan, gitu, menimbulkan kekacauan bagi kehidupan bernegara, itu bisa dibatasi. Terus ada beberapa hal lagi. Tapi bisa nggak sih keyakinan politik itu dibatasi? Sejak dalam pikiran itu dibatasi. Belum bertindak, aja sudah di penjara. Sudah dalam pikiran kita berdiskusi mengenai Marxisme-Leninisme. Kita berdiskusi belum sampai ke kita benar memahami nggak sih, kita meyakini nggak sih. Belum sampai itu sebenarnya sudah bisa kena pidana. Dan peraturannya nggak jelas. Benar-benar nggak jelas. Bahkan
sifatnya itu berlaku surut. Kemudian diskriminatif, kepastian hukumnya nggak ada, siapa aja yang bisa dipidana, di mana ketika kita berbicara di kampus contohnya, di kelas, bahkan diskusi seperti ini, kita berdebat mengenai paham Marxisme-Leninisme, ditabrakan dengan paham-paham yang lain, anarkisme, dan lain-lain. Itu aja bisa dipenjara loh kita. Di KUHP terbaru pasal 188 memang ada pengecualian, tidak bisa dipidana kecuali di bidang dalam ranah pendidikan. Nah, ranah pendidikan seperti apa gitu? Apa dekat dalam kampus atau diskusi-diskusi internal atau diskusi warung kopi kita ngobrol, masyarakat ada loh kaum buruh, kaum proletariat yang ditindas oleh pengusaha gitu, yang serakah gitu, contohnya. Apakah bisa dipidana gitu? Dan ini menjadi keresahan saya. Artinya pemerintah gagal mengurusi hak-hak yang fundamental, malah mengurusi hak-hak gak penting, hak-hak anak muda contohnya. Alasannya hak anak muda untuk mengantarkan anaknya menjadi wakil presiden. Gak jelas. Kemudian hak-hak politik rakyat Papua contohnya. Mereka berpuluh-puluh tahun Indonesia merdeka, bener-bener saya diceritain sama kawan saya dari AMP. Mereka itu berjalan dari distrik lain ke distrik lain, itu jalannya benar-benar sulit, nggak ada jalan. Mereka mencari makan dengan berburu. Dan tiba-tiba ada namanya food estate. Hutan dihabisi. Seperti di Merauke, hutan dijadikan sawah. Kan nggak masuk akal. Sedangkan rakyat di sana itu mencari makan melalui pohon-pohon sagu. Dan itu nggak bisa ditanam. Itu tumbuh secara alami. Setahu saya begitu ya. Dan diceritakan oleh kawan-kawan saya begitu. Artinya apa? Akhirnya mereka menggunakan hak politik mereka. Hak untuk memisahkan diri, itu termasuk hak. Hak untuk memutuskan nasibnya sendiri. Menentukan nasibnya sendiri. Ketika rakyat Papua membicarakan hak itu, militer datang, dihabisi mereka. Apakah tidak ada cara lain? Sebenarnya ada, cuman pemerintah kita terlalu bodoh. Pemerintah kita terlalu bodoh untuk menggunakan cara-cara lain. Akhirnya militerisme yang digunakan. Tidak ada pendekatan yang lain. Semakin diinjak, keyakinan saya, semakin diinjak, rakyat itu akan semakin melawan, semakin sadar. Dan jika Indonesia melakukan cara-cara seperti itu, militerisme, kekerasan, penculikan, dihabisi karirnya, dikenakan UU ITE, kalau terus-terusan seperti itu, mau jadi apa negara ini? Tujuannya juga nggak jelas. Pemerintah ini sebenarnya memberlakukan pembatasan hak politik itu kenapa sih? Apakah murni untuk mempertahankan batas wilayah, atau negara ini itu, atau pemerintah
ini tuh tidak ingin dicap sebagai aib gitu, karena membiarkan beberapa wilayahnya terpisah gitu. Timor Leste dianggap sebagai aib. Dan masih banyak topik-topik diskusi sih. Kita bisa berdiskusi panjang lebar sebenarnya kalau ada waktu. Kemudian apa yang harus kita lakukan ketika kita sadar bahwa kita tertindas oleh sistem, oleh undang-undang, oleh peraturan, ya ditindas. Kita tidak bisa bersuara dengan bebas, kita tidak bisa mengorganisir kawan-kawan, menyadarkan kawan-kawan, kita tidak bisa. Ancamannya pidana. Apa yang bisa kita lakukan? Ada dua hal. Sebenarnya ada tiga. Yang tiga saya hilangkan jadi dua. Pertama, litigasi. Kita membela orang-orang tertindas dengan cara mekanisme hukum di Indonesia. Walaupun kita nggak percaya dengan hukum, kita bisa melalui itu. Litigasi namanya. Kita membela orang-orang yang kena UU ITE, menjadi advokat, itu bisa. Kemudian non-litigasi. Non-litigasi artinya kita menyuarakan, apapun resikonya, kita menyuarakan kebenaran, mengikuti aksi kamisan, menyebarkan poster-poster, mengorganisir massa di kampus-kampus, agar terciptanya kesadaran sosial. Yang ketiga, itu masih jauh. Yang ketiga ini seberapa tajam kita melawan sebenarnya. Seberapa tajam kita memukul ketidakadilan. Orang menganggap pengerusakan itu suatu yang tidak bermoral. Masyarakat di Indonesia kebanyakan rata-rata menganggap pengerusakan gedung-gedung itu tidak bermoral. Padahal ada maksud di balik itu semuanya. Orang-orang yang mengatakan seperti itu adalah orang-orang yang tidak terdampak atas ketertindasan. Ya, biasanya orang-orang yang mengatai mahasiswa sebagai anarkis, sebagai biasanya orang-orang yang dengan kalangan ekonomi cukup ya biasanya. Dia tidak pernah merasakan nggak bisa makan besok. Biasanya seperti itu. Atau ada orang-orang masyarakat di Indonesia memang kesadaran sosialnya masih kurang, kurang sadar dia atas ketertindasan, bahkan ketertindasan dirinya sendiri itu kurang sadar. Contoh buruh pabrik, dia nggak sadar bahwa dia itu tertindas oleh sistem. Dia lebih dihantui dengan rasa ketakutannya ketika nggak digaji. Nah, ketidaksadaran itulah yang sebenarnya kita lawan pertama. Itu menurut saya pribadi ya. Ketidaksadaran itu kita lawan, kita sadarkan masyarakat. Baru step selanjutnya itu sebagaimana seberapa tajam kita melawan. Itu sih. Mungkin ada kawan-kawan yang ingin berdebat dengan saya atau berpendapat lain, nggak apa-apa. Mungkin ada yang tidak setuju dengan hak politik karena hak politik itu jika dibebaskan sebebas-bebasnya akan berbahaya. Mungkin ada berpendapat seperti itu. Atau lainnya, kita diskusi seperti biasa ya. Saya juga bisa salah, saya juga bisa ada luputnya.
Oke, terima kasih Mas Faisal. Jadi poin yang saya tangkap adalah kenapa ada istilah atau apa namanya istilahnya itu konotasinya itu sebagai masyarakat tertindas, karena kemudian di situ ada satu hak yang dibatasi karena sambutannya ada dengan kebebasan manusia. Hak ini siapa yang mengatasi? Kalau tadi yang diomongkan Mas Faisal itu selalu kita terbentur dengan hukum-hukum kenegaraan, ya. Nah, makanya sebenarnya aspeknya sangat luas begitu ya. Karena karena kalau dipikir-pikir lagi, apa yang kemudian menjadikan manusia itu tertindas, yaitu di dalam hukum agama pun ketika kita merasa ini kurang baik buat saya atau apa istilahnya kayak dua aturan-aturan di dalam agama kayak riba lah contohnya riba begitu. Akhirnya kita yang hidup di kota, bagaimana kita hidup tanpa berhutang, tanpa kredit, katanya tanpa kredit. Nah, itu kan satu hal yang susah untuk dilakukan, sehingga akhirnya, tapi di hukum Islam memang dilarang untuk riba begitu. Nah, artinya ada perasaan-perasaan bahwa itu membatasi kita, sehingga mungkin aku bagian dari masyarakat atau individu yang tertindas di dalam kebergelutan ekonomi di kota begitu. Nah, banyak hal sekup-sekup yang mungkin bisa kita bahas terkait dengan hak-hak politik ya. Ini apa ya istilahnya ada dua term gitu yang saya baca. Jadi manusia itu punya hak ya. Tapi hak itu kemudian dibatasi oleh hukum negara, hukum agama dan lain sebagainya sehingga akhirnya menjadi jadi kelompok-kelompok yang bersuara yang kemudian itu dapat dikatakan sebagai ketertindasan, kelompok-kelompok yang tertindas, kalah buruh, kemudian mahasiswa yang diintervensi dan lain sebagainya banyak. Kemudian lingkaran-lingkaran ini pun mengambil hak politiknya untuk menyuarakan terkait dengan ketertindasannya secara hukum juga tentunya. Nah, itu mungkin pemantik juga dari saya yang selanjutnya saya serahkan ke teman-teman juga. Mungkin juga karena tadi Mas Faisal juga membuka ya kita diskusi seperti biasa gitu. Kemudian juga silakan untuk berdebat dan sebagainya. Mungkin banyak aspek-aspek yang perlu kita baca ya, mulai dari term kebebasannya, kita bisa membaca dari berbagai macam perspektif gitu. Misalkan tadi kebebasan yang diomongkan Mas Faisal, itu kan memang apa ya istilahnya spek eksistensialisme dari Sartre kan memang ada batasan. Manusia itu memang bebas, tetapi kebebasan itu harus disesuaikan dengan subjektivitas humanismenya. Gitu. Jadi kita tidak semerta-merta ingin membunuh Rek karena dia akan apa namanya merasakan satu hal yang nikmat gitu kan, kemudian dia membunuh. Tapi kan tidak semerta-merta bisa membunuh karena ada batasan dari manusia humanismenya itu. Itu mungkin juga bisa atau kita bisa membedah juga terkait dengan pendidikan kaum tertindas, karir dan lain sebagainya. Oke, mungkin Dimas atau kawan-kawan silakan. Izin menanggapi ya. Sebenarnya kenapa kok saya mengusulkan tema hak politik, enggak hak-hak yang lain? Karena hak politik itu sangat penting. Kita itu nggak bisa berpendapat loh. Kita nggak bisa menyuarakan hak kita. Ibaratnya hak politik itu mulut kita itu dibungkam. Kita nggak bisa menyuarakan. Ketika kita tidak setuju dengan riba, apa yang bisa kita lakukan? Kita menyuarakannya. Itu boleh. Kita bersuara mengenai bahkan
yang ekstrim sedikit ya, kita menyuarakan tentang kekhilafan. Bagaimana sistem khilafah itu eh, yang baik gitu contohnya. Kita menyuarakannya gitu. Itu boleh sebenarnya. Dengan tanda kutip tidak ada kekerasan, tidak ada tindak pidana. Karena itu hanya sebatas pikiran. Kalau khilafah boleh, gitu. Di Indonesia boleh kita menyebarkan paham-paham. Undang-undang yang terbaru nggak boleh sih. KUHP yang baru itu nggak boleh. Paham-paham terlarang. Nah, KUHP yang baru sendiri juga bermasalah gitu. Paham-paham yang terlarang yang tidak sesuai dengan Pancasila itu seperti apa itu nggak disebutkan. Apakah khilafah? Apakah paham-paham nenek moyang? Nggak jelas. Pemerintahan kita itu seperti pemerintahan Hindia Belanda. Kalau pemerintahan Hindia Belanda dulu menghabisi keyakinan-keyakinan lokal yang eh, yang anti terhadap penindasan, anti terhadap kekerasan. Kalau nggak salah waktu itu paham Saminisme, kalau nggak salah. Dikoreksi ya. Itu dihabisi. Orang-orang komunis waktu itu yang dia menentang terhadap penindasan, penjajahan, imperialisme juga dihabisi. Aliarham dibuang. Dan sama seperti itu pemerintahan kita itu. Dengan versi yang lebih halus. Kemudian sampai kapan sih? Ya, sampai kapan kita ditindas seperti ini? Sampai kapan hukum yang tidak sesuai itu bercokol gitu negara ini? Ya sampai masyarakat kita sadar. Gitu. Kalau masyarakat kita sadar lebih mudah. Kita nggak bisa mengandalkan pemerintah soalnya. Sudah banyak contoh bagaimana pemerintah itu bertindak. Kemudian yang ingin saya sampaikan, eh, apa lagi ya? Cuma itu sih. Makanya hak politik itu penting. Gitu. Karena hak politik itu mulut. Gitu. Kalau sekarang ada tambahan jari kita untuk bersosial media, itu merupakan hak politik. Kalau hak politik kita dibatasi dengan pembatasan yang nggak jelas, sebenarnya pembatasan itu boleh. Harus dibatasi demi menjaga kedaulatan bangsa, kedaulatan negara, demi menjaga moral gitu. Padahal kalau kita berbicara moral juga moral seperti apa sih? Masih ada perdebatan gitu kalau ngomong moral. Gitu. Bisa dibatasi. Tapi sejauh mana dibatasi itu nggak jelas. Pembatasan hak asasi manusia yang sudah diterapkan, contohnya pelarangan ideologi Marxisme-Leninisme, itu juga nggak jelas. Itu yang paling kentara ya, yang paling jelas sekali disebutkan di berbagai undang-undang Marxisme-Leninisme. Kalau pembatasan khilafah, saya sejauh ini belum menemukan ya, belum menemukan pembatasannya. Bayangin aja dari niat saja juga dilarang gitu, dari pikiran. Wah, pikiran seperti apa gitu. Jangan-jangan Soekarno juga bisa dipidana kalau sekarang gitu loh, karena dia menyebarkan paham Marxisme yang
disebut sama kawan-kawan GMNI marhenisme. Padahal kawan-kawan GMNI juga nggak paham marhenisme itu apa. Kalau dibaca sekali, diteliti sekali lagi, marhenisme itu marxisme sebenarnya. Sebenarnya saya juga eh, agak pengen ketawa aja sebenarnya. Banyak orang yang nggak paham. Mungkin Soekarno juga bisa dipidana. Ya masih banyak hal yang seharusnya dihilangkan lah, hukum-hukum yang nggak jelas itu. Bisa dengan cara yang lain, tidak seperti fasis. Ketika akhirnya berpengaruh sih. Kalau ngomong Papua, pendekatannya akhirnya militerisme. Baru-baru ini ada berita penyiksaan terhadap masyarakat asli Papua, orang asli Papua. Sekali lagi, dengan embel-embel UPM atau KKB. Kalau dilihat sekali lagi fotonya, mana senjatanya? Apakah hanya sebatas ngomong-ngomong, kita nyangkruk ngobrol di rumah terus kita bisa dianggap sebagai OPM gitu. Nah, ini bahaya, bahaya sekali, bahaya. Kita bisa kena guru yang dia niatnya bagus ya, mengajarkan ilmunya. Itu juga bisa kena mubalek-mubalek, ustadz-ustadz itu bisa kena. Semuanya bisa kena. Karena ada pembatasan hak yang tidak jelas. Kalau nggak jelas, mending nggak usah lah gitu. Kan ada cara lain. Undang-undang kita juga, KUHP kita melarang kekerasan. KUHP kita sudah, menurut aku udah oke lah. Lah kok ada embel-embel yang kayak ini ada susu ditetesi racun gitu. Jadi dia bermasalah semuanya. Itu yang bermasalah itu banyak sekali. Salah satunya termasuk pembatasan hak itu tadi. Dari sejak mensrea, kemudian itu dibatasi, apalagi aktus rea, gitu. Tindakan dari niat sudah dibatasi, dilarang, bisa dipidana. Apalagi melakukan kegiatan. Kita bahkan di TAP MPR itu menyatakan bahwa dilarang untuk mengembangkan. Bayangin aja, mengembangkan dilarang. Kalau ada kita mengembangkan agama Islam, yang awalnya itu peperangan, berbau-bau darah, gitu. Kita mengembangkan, sudah nggak zaman itu. Kita mengembangkan Islam yang lebih moderat, Islam yang lebih baik bagi seluruh umat, karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Itu kan termasuk pengembangan. Gitu. Pengembangan-pengembangan itu juga termasuk di paham-paham yang lain. Dan sejak pengembangan aja dilarang. Ya sudah, bahaya. Orang yang tiba-tiba nggak sengaja terpapar sama bacaan-bacaan kiri, wah bahaya itu, bisa kena itu. Nggak sengaja kita diskusi sama kawan yang ya kita nggak ada niat gitu. Tiba-tiba diskusi, oh iya ya ternyata buruh itu tertindas gitu loh. Metode perlawanannya itu seperti ini. Wah bahaya. Mungkin Islam-Islam kiri bisa kena dengan sebenarnya pembatasan itu juga diperparah sama doktrin-doktrin yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Contohnya orang-orang komunis itu pasti ateis, ateis tidak bermoral. Padahal
Haji Misbah ketawa itu. Diana Aidit ketawa. Banyak tokoh-tokoh Islam gitu. M. H. Lukman, yang dia sangat sederhana. Komunis yang Islam maksudnya. Dia memiliki paham komunis, tapi dia Islam. Tan Malaka pun juga ketawa. Banyak bumbu-bumbu seperti itu, karena pemerintah kita sadar bahwa masyarakat kita itu tidak hobi membaca, tidak suka membaca, akhirnya pemerintah kita melakukan doktrin-doktrin melalui sekolah-sekolah, melalui media-media, untuk tujuan-tujuan tertentu. Kalau Bung Karno bilang, orang-orang kiri itu jasanya sangat besar bagi kemerdekaan Republik ini. Nah, itu dilupakan, dihabisi semuanya, tokoh-tokohnya, dihabisi. Itu yang jelas kenapa kok saya concern sama paham kiri, karena memang jelas gitu. Pertama saya nggak sengaja gitu tahu apa sih paham kiri itu. Nggak sengaja tahu, dan saya sedang mencari tahu sampai sekarang. Saya juga minat juga di paham-paham khilafah, kenapa kok orang jadi teroris gitu. Apakah berhak orang-orang Islam itu dicap sebagai teroris atas perbuatan kelompok tertentu? Seperti di Amerika, ada beberapa tahun yang lalu, orang dilarang berhijab karena ditakutkan ada teroris, karena ditakutkan ada bom dan lain-lain. Apakah pantas gitu? Bisa nggak sih gitu manusia diperlakukan seperti itu atas keyakinannya? Sebagai orang kiri yang dicap sebagai PKI gitu. Umpama kalau PKI salah, apakah kita bisa nggak sih orang-orang kiri zaman sekarang itu disamakan dengan orang kiri tahun 65 atau tahun 48? Dan ini masih banyak perdebatan gitu. Jika masih ada perdebatan, sebenarnya harusnya aturan-aturan yang nggak jelas itu jangan diatur dulu gitu. Itu. Kemudian LGBT juga dilarang gitu. Ini agak sensitif ya LGBT. Dia dilarang menyuarakan. Kan hak politik sebenarnya. Apa sih gitu? Negara kita seharusnya mempelajari. Kalau LGBT dilarang, berpengaruh nggak sih sama kehidupan seksual kita? Gitu. Kadang-kadang ada salah paham. LGBT dibebaskan itu berpengaruh eh, sama keyakinan seksual kita. Nah, ini harus ada pemahaman yang jelas, edukasi yang jelas, bukan malah dihabisi keyakinannya. Pendapat saya sih seperti itu ya. Mungkin ada kawan-kawan yang berpendapat dengan pendapat lain, silakan. Hak bersuara, hak politik itu termasuk hak asasi manusia soalnya. Ini sampai jam berapa ya? Apa bebas? Mas, aku tanya Mas, Mas Faisal. Halo, halo, cek. Jelas Halo. ya suaranya? Oke, oke, oke. Yo, sorry. Aman-aman. Ayo, Dimas. Iya, cukup menarik ya maksudnya pembahasan pemaparan dari Mas Faisal gitu. Dan aku sangat sepakat juga manusia memang hak politik manusia memang absolut gitu. Karena itu sudah pemberian dari lahir lah katakanlah.
karena manusia memang hewan berpolitik gitu. Tapi yang mau tak tanyakan ke Mas Faisal gitu, untuk politik masyarakat tertindas itu sendiri, bisa nggak sih apa namanya masyarakat kelas bawah yang dikatakan sebagai tertindas itu berhenti menerima psikologis menjadi korban gitu. Karena aku pikir ini sudah bertahun-tahun dan aksi Kamisan juga kan udah belasan kayaknya Mas ya, atau puluhan gitu ya. 806 Kamis. 806 Kamis kan. Itu udah bertahun-tahun gitu. Bisa nggak sih kita menjadi, katakanlah kita nggak menerima psikologis sebagai korban gitu. Tapi sebaliknya kita sebagai pelaku gitu. Mungkin hak politik kita ketika kita menerima psikologis sebagai pelaku, kita bisa salurkan ke misal teman-teman yang kerja di kebudayaan, mereka menggunakan alat-alat perangkat kebudayaan untuk menyalurkan ideologi mereka atau hak politik mereka dan lain-lain. Gimana Mas Faisal? Saya nangkepnya gini, bisa nggak sih masyarakat tertindas itu menyampaikan hak politik gitu ya? Apa gimana sih? Maksud aku masyarakat yang dikatakan sebagai tertindas itu berhenti menerima psikologis atau stigma sebagai korban gitu, dan dia beralih menjadi pelaku gitu, yang memiliki otomatis memiliki power untuk menyampaikan politik. Dan aku pikir caranya mungkin nggak ke politik kekuasaan saja, tapi bisa menyalurkan memakai alat-alat kebudayaan untuk menyebarkan ideologinya, untuk menyampaikan hak politiknya segala macam itu. Itu sih Mas Faisal. Jadi ada masyarakat tertindas, dia memakan kaumnya sendiri gitu ya? Enggak, untuk melawan yang menindas, mereka berpikir, oh aku nggak bisa lagi berdiri sebagai korban, aku harus harus turun tangan melakukan menggunakan persepsi pikiran sesuai dengan pikiran yang menindas gitu. Tapi bukan berarti jatuhnya anarkisme ya. Tapi kita bisa melawannya dengan menyebarkan ideologi-ideologi yang menurut kita itu lebih baik. Entah itu lewat kesenian, entah itu lewat apapun lah. Itu sih Mas Faisal. Izin menanggapi ya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada 3 cara. Litigasi, non-litigasi, sama cara-cara revolusioner. Kebanyakan masyarakat di Indonesia itu masih belum sadar gitu bahwa dirinya itu tertindas. Kebanyakan masyarakat Indonesia itu abai gitu. Bahkan abai terkait dengan haknya sendiri, haknya sebagai manusia, tidak tahu apa apa aja sih hakku sebagai manusia. Masyarakat Indonesia itu masih belum mengetahui. Mungkin karena sibuk bekerja, dia nggak ngurus dengan ilmu-ilmu seperti ini. Nah, tugas kita itu menyadarkan mereka. Kita yang sudah tersadarkan atas ketertindasan, itu menyadarkan orang-orang yang masih belum sadar. Gitu. Tak jarang orang-orang yang masih belum sadar itu berbalik melawan kita, gitu. Mengolok-olok Kamisan, atau politik udah selesai, dan lain nggak usah Kamisan lagi, dan lain-lain. Ini kan suatu tantangan gitu bagi kita. Cara-cara kesenian, kemudian cara-cara yang lain, kita membuat film, itu perlu dilakukan sebenarnya. Perlu.
Karena itu satu tahap bagaimana ketertindasan, bagaimana hukum ini berlaku. Yang kena bukan orang-orang kontras aja, bukan aksi kamisan aja, semua bisa kena. Itu yang sebenarnya harus disuarakan. Semuanya bisa kena. Apa yang terjadi oleh beberapa korban dari UU ITE, kemudian korban-korban dari pembatasan hak berpikir, hak politik, itu bisa terjadi sama kita, apalagi dari kalangan mahasiswa. Kita ngoceh nggak jelas gitu, kita bahkan tidak sadar gitu. Kita guyonan sama kawan kita, tiba-tiba kena UITE, atau kita bersuara mengenai hak politik kita gitu loh. Percuma gitu. 3 kandidat tidak ada yang peduli dengan HAM gitu. Percuma, wis golput aja lah, ayo golput bareng-bareng. Bisa kena. Dan ya ada 3 cara tadi sih yang bisa kita gunakan. Pertama, kita dengan cara litigasi, non litigasi, kemudian cara-cara yang agak ekstrim, agak tajam, bukan ekstrim ya, agak tajam sedikit. Kadang-kadang kita perlu pisau yang agak tajam untuk membelah paus gitu. Oke, terima kasih Mas Faisal. Itu sih. Silakan Mas Fahmi. Oh iya, Mas Joko Bambang, silakan. Ada yang angkat tangan itu. Buka, Mas. Terima kasih. Kurang jelas suaranya, Mas. Putus-putus. Baik, itu saya ingin bertanya tentang politik. Apa saya bisa dibantu untuk definisi tentang hak politik? Terima kasih. Coba Pak, diulangi lagi Pak. Kurang jelas nih tadi. Putus-putus soalnya. Saya ingin dijelaskan tentang definisi dari hak politik. Karena tadi saya ikuti, saya mungkin terlambat, tidak mengerti tentang politik. Definisi bagaimana itu? Terima kasih. Oh ya, dijelaskan lagi terkait dengan hak politik tadi. Secara singkat Mas. Karena tadi mungkin Mas Bambang, Mas Joko telat ya. Oke, saya jelasin secara singkat ya. Secara singkat dan sejelas-jelasnya. Hak politik kita itu sudah diatur di ICCPR atau yang biasa kita sebut UU nomor 26 tahun 2005. Itu sudah diatur apa saja hak politik kita, apa saja hak sipil kita. Hak politik, terutama hak berkeyakinan politik itu hak yang absolut dan tidak bisa dibatasi. Hak bersuara itu tidak bisa dibatasi. Yang bisa dibatasi itu sebenarnya hak berekspresi, hak kebebasan berpendapat dan berekspresi berpendapatnya nggak bisa dibatasi. Berekspresinya bisa dibatasi, tapi sejauh mana dibatasi itu masih belum jelas gitu di negara ini. Hak berekspresi itu bisa melalui seni,
gambar, tulisan, itu berekspresi. Demo itu juga berekspresi. Nah, sejauh mana hak berekspresi itu dilarang, itu termasuk hak politik. Hak politik itu bisa dibatasi, tapi sejauh mana bisa dibatasi? Di Indonesia masih belum jelas dan banyak korbannya, termasuk paham-paham yang dianggap terlarang, Marxisme-Leninisme itu dibatasi. Tapi sejauh mana pembatasan itu tidak jelas dan memakan korban. Budi Pego contohnya, jadi anggap menyebarkan paham komunis. Kemudian paham-paham yang lain yang tidak sesuai dengan Pancasila itu dilarang. Kalau ngomong hak politik itu bisa dibatasi, ada pertanyaan ini. Sejauh mana bisa dibatasinya? Selama tidak menimbulkan kericuhan, selama tidak bertentangan dengan norma-norma. Kalau di konstitusi kita gitu. Selama tidak bertentangan dengan hak orang lain. Mungkin itu yang saya pahami. Jauh itu hak politik itu bisa dibatasi. Kalau kita berpolitik, kemudian kita memfitnah orang gitu dengan cara-cara black campaign, itu dilarang. Gitu. Nggak boleh. Tapi kalau kita berpendapat mengenai bagaimana sih sistem ekonomi yang pas, gitu. Keyakinan saya mengatakan sistem ekonomi yang digagas oleh Karl Marx itu boleh sebenarnya. Oh enggak, saya menganut paham kapitalisme yang digagas oleh Adam Smith. Nah itu boleh. Enggak bolehnya itu ketika berekspresi. Kalau hak untuk berpendapat itu nggak bisa dibatasi. Nah di hukum di Indonesia itu nggak jelas gitu loh. Kita berpendapat pun nggak boleh. Kita berdiskusi pun nggak boleh. Gitu. Pembatasan yang paling jelas sekali lagi paham Marxisme-Leninisme yang dilarang. Ya, Pak Joko ada mungkin tambahan itu. Semoga menjawab ya. Semoga menjawab. Kalau Silakan Pak Joko. Baik dan terima kasih. Tapi saya tambah bingung. Sebetulnya saya cuma meminta definisi saja karena mungkin berbeda dengan apa yang pernah saya baca dan diskusikan. Jadi hak politik itu menurut saya itu yang sederhana, itu sederhana saja tentang hak memilih, hak dipilih, hak pendapat, hak serikat berkumpul, hak apalagi akses informasi, partisipasi dalam pemerintahan, perlindungan hukum, kemudian partisipasi dalam urusan umum, kemudian hak politik dalam konteks kebebasan berkeyakinan, kemudian hak asasi pengadilan di depan pengadilan. Saya yang memang belum paham itu definisi tentang apa itu hak memilih, apa itu hak dipilih, apa bedanya dengan hak berpendapat, bagaimana dengan
berserikat, berkerumpul, saya agak bingung tentang definisinya saja. Apa itu hak asasi pengadilan? Di depan pengadilan maksud saya. Kemudian apa itu kebebasan berkeyakinan? Saya minta tolong untuk dijelaskan tentang definisinya saja. Terima kasih. Ya, Mas. Bisa langsung jawab aja. Mohon maaf kalau misal tambah membuat bingung ya. Karena ya sebagai seorang yang masih belum lulus dan masih perlu banyak belajar sebenarnya saya. Kalau mengenai definisi, jika kita mau melihat definisi sebenarnya gampang itu. Kita lihat di undang-undang itu ada. Hak politik kalau kita berbicara mengenai definisi yang lain, kita bisa membaca. Tapi ada beberapa hal yang tidak disebutkan dan kita kurang notice terkait dengan apa saja sih hak politik itu. Ada beberapa hal gitu, mungkin saya juga agak kelewatan. Hak politik itu juga termasuk hak berkeyakinan politik. Hal tersebut itu tertera pada konsideran UU nomor 39. Negara itu tidak bisa membatasi hak atas dasar keyakinan politik. Kalau negara sudah membatasi itu, termasuk diskriminasi, dan itu bertentangan dengan konstitusi kita. Hak untuk berpolitik di negara ini, ya mungkin kita bisa nyoblos, gitu. Kita bisa menyalonkan diri. Tapi ada beberapa orang yang tidak bisa menyalonkan diri sebagai caleg. Contohnya ekstapol 65. Orang-orang yang dianggap menganut paham kiri itu tidak boleh nyalek itu. Apakah itu diperbolehkan di negara ini? Pembatasan tersebut apakah diperbolehkan? Kalau di negara ini diperbolehkan, tapi apakah sesuai dengan kaidah-kaidah hak asasi manusia? Apakah sesuai dengan konvenan-konvenan internasional? Ya sangat tidak sesuai. Makanya Gus Dur menghapuskan ET pada KTP ekstapol itu karena tidak sesuai dengan hak sipil dan politik di negara ini. Nggak boleh nyoblos, orang ekstapol 65 itu nggak boleh nyoblos, kemudian eksil mahasiswa yang bersekolah di luar negeri itu nggak boleh pulang, tidak boleh menyampaikan keyakinan politiknya. Dan itu terjadi di negara ini. Untuk masalah definisi, mungkin pertanyaannya definisi ya. Mungkin lebih mudah nyari di Google aja sih, gitu Pak. Mohon maaf ya. Karena kalau ada diskusi yang lain, boleh. Karena saya juga ada keterbatasan ilmu pengetahuan. Mohon maaf. Terkait dengan, saya nggak hafal terkait dengan apa sih definisi A, B, saya masih belum. Tapi mengenai logika berpikir, insya Allah semoga menjawab bagaimana, apa sih hak politik kita gitu. Terkait logika berpikir, tadi saya kira untuk teman-teman senior yang menjadi exile, yang berada di luar negeri, seperti yang tadi dikatakan narasumber, sebagai orang yang tidak bisa dipilih, itu sepertinya
bukan tidak dilarang, tapi memang mereka tidak mau menjadi caleg. Begitu, dan jauh-jauh juga mereka di luar negeri, kemudian dia datang ke Indonesia, kemudian jadi caleg. Itu merepotkan tentunya. Namun ada beberapa hal yang terkait hak politik, itu masih banyak kasus yang bisa dipakai sebagai contoh. Misal dalam hak asasi di depan asas politik, di depan pengadilan, hak atas persamaan di hadapan hukum dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil, itu juga masih banyak kasus di kita. Termasuk pada hak partisipasi dalam pemerintahan, yang bagaimana masyarakat itu kesulitan jika harus berdialog langsung dengan kepala daerah untuk konsultasi publik atau seperti apa. Saya juga sering mengikuti berita tentang aksi Kamisan yang ada di Jakarta di depan istana. Dan saya belum pernah tahu itu presiden menemui orang-orang yang demonstrasi di depan istana setiap hari Kamis. Ya, itu yang menurut saya bagaimana hak politik dan partisipasi dalam pemerintahan tidak pernah. Tapi ini saya terakhir dan saya mau pamit. Terima kasih bahwa perjuangan politik itu menurut saya akan menciptakan dasar yang kuat untuk sistem demokrasi yang inklusif, di mana kekuasaan diberikan kepada rakyat dan di mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan dan pemerintahan. Dengan hak politik itu juga penting dalam menjaga prinsip keadilan, prinsip pluralisme, dan penghormatan terhadap diversitas dalam suatu masyarakat. Jadi kenapa tadi saya tanyakan tentang definisi, karena saya berharap setiap diskusi tentang hak politik itu mampu punya output tentang sistem demokrasi yang inklusif dan prinsip keadilan, pluralisme, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Terima kasih moderator telah diberikan kesempatan. Ya, Bapak, terima kasih juga. Ya, mungkin teman-teman ada yang lain, mungkin bisa menyambung dari omongannya Pak Joko tadi, karena memang benar-benar perlu ada pelurusan paradigma, gitu. Paradigma terkait dengan hak politik, kemudian juga terkait apa namanya tadi yang sering dibicarakan dengan Mas Faisal, kesadaran ketertindasan. Nah, ini kan satu hal yang sebenarnya paradigmanya adalah kewilayah. Kalau seseorang itu merasa tidak tertindas, katakanlah, apakah mereka harus disadarkan? Apa yang harus disadarkan terhadap mereka? Oh, fine aja gitu. Katakanlah dia sebagai buruh gitu, gajinya merasa cukup, kemudian apa namanya, keluarganya bahagia. Nah, satu keadaan ini yang kemudian mereka merasa bahwa oh, ini tidak bukan satu hal yang menindas bagi saya gitu. Ya, saya sejahtera. Nah, apa yang kemudian perlu diingatkan, terutama kemudian juga ada hal yang tadi diomongkan Mas Faisal terkait dengan
sampai kapan kita akan tertindas? Nah, ini saya malah berpikirnya adalah ya sampai kiamat gitu. Karena sistem kehidupan ini ya pasti tidak lepas dari eh, sisi sisi lain dari manusia yang ada kemauan untuk berkuasa gitu. Nah, jadi apa prinsip kemudian yang didasarkan pada satu hal yang utopis itu? Kan keadilan ini kan. Lawan dari ketertindasan adalah keadilan gitu. Sampai kapan ya? Ya akhirnya kita bisa mengusahakan apa yang eh, menjadi tertindas, orang-orang yang berkumpul kemudian apa namanya membentuk kolektif gitu kan, kemudian menyuarakan pendapatnya, ada lembaga hukumnya. Nah itu kan satu proses upaya untuk menyuarakan ketertindasan, karena dalam sistem apapun saya kira belum menemukan satu hal yang berkeadilan gitu kan. Katakanlah tadi yang sering diomongkan Mas Faisal terkait pelarangan kita bahas Marxis pun dalam satu paradigma apa namanya praktek kenegaraannya selalu gagal untuk menerapkan keadilan itu gitu. Beda dengan Marxis yang secara konseptual gitu kan. Kalau di post Marxis kan ada yang apa ya kayak Zizek, kemudian siapa namanya Alain Badiou, itu kan keadilan di dalam Marxis itu akan tetap menjadi sebuah konseptual gitu. Dan itu tidak akan bisa diterapkan ketika kemudian konsep-konsep Marxis pun dijadikan sistem kenegaraan, pada akhirnya juga akan mengulangi hal-hal yang sama. Lahirlah Lenin baru, lahirlah apa namanya siapa Kim Jong Un baru gitu terus. Satu hal itu ya yang kemudian saya pandang ya oke, kalau kita membahas terkait dengan pengusahaan terhadap ketertindasan dalam perspektif lembaga hukum dan aktivisme. Tapi kalau kita kemudian mengharap satu keadilan yang utuh dalam satu sistem, yaitu utopis. Terima kasih. Mungkin Dimas ada tambahan. Mas Faisal mau respon? Ya, kalau ngomong keadilan, ngomong konsep keadilan, setiap orang pasti mempunyai konsep keadilannya masing-masing. Ada yang orang itu dikasih uang 1 juta cukup untuk 1 bulan, ada yang kasih 5 juta kurang, ada yang dikasih 100 juta kurang. Perdebatan itu nggak ada ujungnya memang. Tapi dengan nurani, kita kan sebagai manusia, sebagai hewan yang mempunyai akal gitu, pasti punya hati nurani. Dengan ilmiah ya, secara ilmiah, tidak hanya mengandalkan moral saja, tapi secara ilmiah. Di kehidupan yang serba mahal gini, 1 juta cukup nggak sih? Apa 500.000 cukup nggak sih 1 bulan? Itu kan sudah bisa sudah kita bisa menyimpulkan gitu pendapatnya seperti apa. Ya pasti kurang lah. Terus bagaimana sih orang-orang itu bisa dikatakan sebagai tertindas? Apakah aku tidak boleh main sepak bola di malam hari? Itu aku sebagai orang tertindas? Atau lainnya? Gitu. Yang ngomong ketertindasan memang masing-masing beda, tapi di sini secara ilmiah gitu. Apa akibatnya jika kita nggak boleh bersuara? Kalau kita nggak boleh bersuara di media sosial, kita bisa dipenjara. Nah itu akibatnya gitu. Kita bisa berpikir menggunakan hati nurani kita. Terkadang ada konsep-konsep pemahaman yang meninakbobokkan kita dari kesadaran. Ketika kita ditindas oleh sistem, ada keyakinan yang menyatakan
nggak apa-apa lah gitu, karena pemerintah adalah panjangan tangan dari Tuhan gitu. Dia mengatakan seperti itu. Orang-orang Jawa menerima ing pangdum. Kita menerima keadaan nggak apa-apa, keadaan ini sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Nah, pemahaman-pemahaman yang seperti ini yang sebenarnya mengkaburkan kesadaran sosial gitu, kesadaran atas ketertindasan. Sejauh mana sih kita bisa dikatakan tertindas? Ini masih bisa diperdebatkan, tentunya secara ilmiah. Jika kita tidak bisa bersuara, padahal kita bersuara dengan damai, secara damai, kita tidak provokator, kita tidak mengandung kata-kata yang provokatif. Ini kan bisa diperdebatkan secara ilmiah. Ketika sampai situ saja belum, sekedar berpendapat saja sudah dipenjara, ini kan berarti ada sesuatu yang tidak beres gitu. Dan akan merembet gitu. Mungkin kali ini paham Marxisme-Leninisme, kedepannya kita nggak pernah tahu. Mungkin paham Islam akan dilarang, paham Kristen akan dilarang, karena Islam bisa menimbulkan sifat-sifat radikal. Orang bisa jadi teroris, karena kedekatan Islam dengan ideologi teroris, dengan paham-paham teroris. Bisa jadi, masih belum terjadi, dan ada beberapa contoh yang mendekati terjadi. FPI contohnya. Saya tidak mengatakan FPI benar, cuman pembubaran, dan pelarangan-pelarangan yang bersifat subversif gitu. Itu seharusnya tidak dilakukan oleh negara ini. Seharusnya negara ini bisa melakukan pendekatan-pendekatan yang lain. Seperti itu sih. Oke. Pendekatan yang lain, contohnya mengenai edukasi. Bagaimana sih kita mengedukasi orang-orang yang terpapar radikalisme? Tidak dengan cara-cara kekerasan. Kita mencari tahu akar dari terorisme itu apa sih? Oh, ternyata ekonomi. Mungkin. Kebanyakan orang teroris dia putus asa terhadap kehidupan di negara ini. Kita putus asa dengan sistem yang buruk ini gitu, sehingga kita menciptakan suatu keyakinan baru bahwa hukum ini harus tegak dengan cara apapun. Yang nggak setuju kita bunuh, akhirnya seperti itu. Negara harus bisa menangani itu sebenarnya. Bukan malah dilarang, semakin semakin menggigit. Semut itu kalau diinjak itu kan semakin gigit dia. Seperti itu. Rakyat Papua, hak politiknya dibatasi. Mungkin dia minta merdeka. Mungkin dia ingin menentukan nasibnya sendiri. Diberi militerisme. Semakin kacau. Tidak menyentuh akar-akar dari permasalahan. Seperti itu. Mungkin bisa, semoga menjawab ya. Kalau kita ngomong keadilan, pasti banyak perdebatan. Karena itu mengenai kenyamanan hati. Kita merasa adil atau tidak. Tapi itu bisa diperdebatkan secara ilmiah. Oke. Mungkin yang lain ada pertanyaan?
Yoki. Yogi, Apa? Aku. Oke, satu aja ya buat aku ya. Mungkin gini Mas Faisal, bagi kita ya, bagi apa ya istilahnya orang awam, adakah untuk hari ini apakah ada semisal kayak platform untuk menjadi undang-undang atau apapun di pemerintahan gitu kan, sehingga kita tahu apa yang mereka lakukan gitu kan. Kadang-kadang masyarakat sipil itu aturan kok tiba-tiba ada peraturan. Apakah pemerintah tidak sosialisasi atau kita masyarakat yang kurang update tentang info itu, misalnya seperti itu, misal bab KUHP gitu ya misalnya, barangkali bagaimana sih kita benernya kayak gitu, nah intinya jadi pahami ya. Aduh, yuk. Ya, Cengengesan. kadang-kadang memang ada berbagai faktor ya yang mempengaruhi. Ada sebagian besar masyarakat sipil tidak paham atau ya tidak mengetahui. Ada masyarakat yang dia tahu, cuman dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian ada masyarakat yang benar-benar dia sudah terdoktrin gitu, terhadap apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu pasti benar, nggak mungkin pemerintah sejahat itu. Ada yang berpikir seperti itu. Nah, yang bisa kita lakukan, kita terus bersuara. Bersuara atas keyakinan politik kita tentunya gitu, dan bisa diperdebatkan secara ilmiah. Kalau itu saja sebelum didebat sudah dilarang, ya sudah habis gitu. Ada mekanisme-mekanisme litigasi sebenarnya yang bisa kita lakukan terkait dengan undang-undang yang diskriminatif yang seharusnya dicabut, itu ada mekanismenya melalui judicial review, kemudian kita melawan melalui judicial review, kemudian kita melakukan aksi-aksi, kita melakukan ekspresi-ekspresi, itu bisa kita lakukan. Yang tentunya beresiko. Tidak semua masyarakat sipil itu mau dengan resikonya sebenarnya. Dia hanya ingin hasilnya. Itu yang membuat kita sebagai orang yang sadar itu miris. Ada orang-orang yang mengeluh tentang macet, bahkan tidak peduli dengan undang-undang yang sudah berlaku. Undang-undang yang sangat diskriminatif, yang mungkin bisa mengenai semua orang di Indonesia ini. Masyarakat kita itu sebagian besar masih belum sadar. Masyarakat Indonesia juga sebenarnya harus disadarkan apa sih gitu yang kok bisa kita dikatakan sebagai orang yang tertindas. Itu harus disadarkan. Hak saya sebagai warga negara Indonesia, saya tidak bisa menjadi tentara karena saya mempunyai keyakinan politik, paham Marxisme-Leninisme. Ini kan sebuah diskriminasi namanya. Yang seharusnya tentara itu netral, tapi dia mengurusi keyakinan politik.
Ini sebuah isu tersendiri ya, karena sejarah kelam 1965 kita masih jauh. Hak asasi manusia di Indonesia itu masih bisa dibilang gelap. Saking gelapnya Prabowo Subianto bisa jadi presiden. Ya itu kadang-kadang kita masih belum sadar gitu. Itu cermin dari masyarakat kita. Bagaimana ketidaksadaran itu menguasai Indonesia ini. Prabowo Subianto aja bisa jadi presiden. Yang jelas-jelas dia merupakan terduga pelaku penjahat HAM. Apalagi yang lainnya gitu, isu-isu kecil. Udah nggak mungkin nutut. Yang besar aja nggak kelihatan. Mungkin itu saja sih dari saya. Ya, teman-teman yang lainnya, Dimas. Oke Mas Fahmi, kedengeran ya? Ya jadi kedengeran Mas Fahmi ya? Oke. Oke. Jadi mungkin kalau boleh aku berpendapat terkait dengan apa namanya pertanyaan dari Mas Joko terkait definisi. Untuk secara keseluruhan saya sepakat sih gitu dengan apa yang disampaikan Mas Faisal juga disampaikan oleh Mas Joko gitu. Jadi untuk apa namanya politik sendiri kalau menurutku ini aku berpendapat aja Mas. Jadi kalau kita mengikuti akar terminologi politik, Headsetmu, Ri. kalau cek aman ya? Aman. Mas. Oke, jadi apa namanya untuk terkait definisi sendiri gitu. Kalau ke pengetahuanku, kita harus berangkat ke alam berpikir Yunani yang kita bisa baca di bukunya Pak Hatta yang berjudul Alam Pikiran Yunani gitu. Atau kita pergi ke dari buku Aristoteles gitu. Jadi politik secara singkat dijelaskan bahwasanya adalah kemampuan untuk menundukkan atau menguasai baik itu dalam nilai yang baik atau yang buruk. Dan kalau kita pergi secara singkat, katakanlah ke Rancière, ya. Rancière menjelaskan, bahkan itu sangat kontekstual dengan Indonesia hari ini di pasca reformasi, bahwasanya di politik dalam negara demokrasi, masyarakatnya harus mampu untuk mengatakan apa yang sebelumnya tidak boleh dikatakan. Dan juga melakukan apa yang sebelumnya tidak boleh dilakukan. Dan politik demokrasi sendiri dalam politik kekuasaannya itu memang memberlakukan antitesis gitu. Jadi kalau bahasa di dalam literaturnya adalah antagonisme. Jadi memang dalam demokrasi membutuhkan antagonisme dan peralatannya adalah hegemoni dan dominasi gitu. Jadi aku sangat setuju dengan pendapat paparan Mas Faisal tadi. Sampai kapanpun juga kita nggak akan tercapai gitu. Kelas yang ditindas itu bukan nggak tercapai untuk ditindas terus, tetapi sintesa ini akan terus bergulir gitu. Dua tesis ini akan terus bergulir gitu. Sampai kapan juga mungkin sampai manusia habis kayaknya. Dan karena di dalam demokrasi memang membutuhkan antagonisme sebagai balancing dan controlling gitu. Dan aku pikir itu kemenangan dari katakanlah yang disebut kaum penindas itu mampu mendominasi dan
hegemoni gitu. Aku pikir menurutku intinya di situ gitu. Jadi bukan untuk, kalau di dalam demokrasi, politik demokrasi kan nggak ada, menurut Agamben kan nggak ada nggak ada korban gitu, nggak ada enemy, adanya lawan. Artinya yang dimaksud adalah melawan gagasan dengan cara hegemoni dan mendominasi di dalam kesadaran masyarakat. Aku pikir itu sih Mas Fahmi, Mas Faisal. Iya, menarik itu yang dilontarkan Dimas. Iya benar, di apa namanya, Gramsci itu terkait dengan antagonisme itu ada penggerak-penggeraknya kan. Yang penggerak antagonisme itu dikatakan sebagai kaum intelektual. Ketika kaum intelektual ini menggerakkan, katakanlah kaum intelektual itu membentuk satu kolektif gitu kan. Entah kalau di Perancis jelas pakai buruh gitu kan. Di Indonesia banyak sekali sebenarnya. Ada di wilayah Kamisan, kemudian juga di buruh ada. Yang Kamisan kan HAM, di wilayah HAM. Ini kan juga masuk dalam kategori sebenarnya antagonisme gitu kan. Tetapi kemudian pada proses tahapan berikutnya itu juga dijelaskan juga di Gramsci kalau antagonisme ini tadi itu sangat berpotensi untuk melahirkan hegemoni baru. Nah ini yang kemudian juga secara walaupun tidak apa ya namanya, tidak hegemoninya tidak melakukan revolusioner gitu. Katakanlah kaum intelektual ini yang menggerakkan, kemudian punya partai, nyalek jadi DPRD. Nah kemudian dia menjadi satu oknum yang melakukan hegemoni baru juga. Nah ini yang satu circle yang memang apa ya, lingkaran-lingkaran yang tidak susah untuk ngomongin soal apa namanya, masyarakat ketegasan, kemudian keadilan itu nanti bagaimana. Nah ini ya susah, paradigmanya nggak ketemu gitu. Nah itu mungkin bisa Mas Faisal juga menanggapi tentang itu. Kalau saya berpendapat, sekali lagi ya, baik dan buruk itu relatif sebenarnya. Tapi bisa diukur. Pemerintahan kita mungkin dianggap baik sama pendukungnya. Prabowo itu dianggap baik sama pendukungnya. Tapi bisa diukur kejahatan apa yang dilakukan oleh Prabowo. Itu tidak bisa ditutupi sama kebaikannya yang sekarang. Dan dia harus bertanggung jawab. Salah satu contohnya gitu. Nah itu mungkin yang juga menjadi soal ini ya. Kita berbicara mana? Ya yang saya contohkan tadi, apa namanya, bagaimana gerakan-gerakan antagonisme di masanya, ketika ada Fahri Hamzah, Fadlizon gitu. Tapi kemudian ketika sekarang berada di wilayah-wilayah, dia menggerakkan mahasiswa, menggerakkan ya dalam skup yang dikatakan sebagai antagonisme. Tapi hari ini ketika mereka berada di wilayah atas, ya justru akhirnya melakukan hal-hal yang apa namanya, istilahnya dikatakan satu golongan hegemoni baru begitu. Nah, walaupun saya kira makanya ketika ngomong Prabowo gitu dicontohkan sebagai satu hal oknum yang kurang citranya di masa, kalau di diskusi ini oke, saya paham banget bagaimana pikirannya terkait Prabowo itu pasti akan sangkut pautnya dengan HAM dan sebagainya gitu. Nah, tetapi justru di pendukung-pendukungnya itu kayak ada Fahri Hamzah dari Partai Gelora itu juga sangat paham gitu. Katakanlah masyarakat kita tidak bisa menyalahkan satu wilayah masyarakat lain yang di luar pemikiran kita gitu. Karena mereka juga melihat orang sekelas Fahri Hamzah yang cerdasnya seperti Fahri Hamzah gitu. Dalam wilayah teoritik ataupun apa, dia paham. Tapi kenapa kemudian berada di circle itu gitu. Nah, ini makanya saya selalu
kontra gitu terkait pemaksaan. Katanya gini, kenapa sih masyarakat kita ini kok nggak sadar? Ini loh ada aksi Kamisan yang perlu disuarakan. Nah, satu sistem ini yang kemudian juga apa ya istilahnya, kita kita berada di sistem yang sangat kapital gitu. Kita sibuk bekerja, kita apa dan lain sebagainya. Kita punya kesadaran, iya nggak apa aksi Kamisan menyuarakan tentang orang-orang, membantu orang-orang tua yang kehilangan anaknya di konflik 98 gitu kan. Sama-sama tahu gitu. Tapi sejauh apa kemudian kita ikut terjun ke sana? Apakah kita harus harus ikut bergerak gitu? Apakah kita harus apa namanya menyuarakan lewat media sosial? Saya kira memang banyak gitu. Makanya yang tidak bisa dipaksakan adalah ya kesadaran ini tadi, dan menyalahkan, oh kamu nggak apa namanya, kesadaran terkait masalah ketindasannya lemah, nggak bisa di apa namanya, ya wis kurang lah hamnya, pengetahuan tentang ham kurang dan gitu. Nah itu satu hal yang saya pikir juga tidak bisa gitu dipukul seperti itu. Oke. Hmm. Terkait dengan yang tadi, saya mohon maaf ya menggunakan istilah-istilah ya. Orang itu tidak akan bisa merasakan kegelapan jika orang tersebut tidak pernah merasakan kegelapan. Kalau diceritain tok itu nggak sadar orang-orang itu. Dan itu yang terjadi di masyarakat kita. Kita tidak pernah bisa merasakan karena kita belum bagian dari orang yang melakukan atau menjadi korban. Prabowo bisa jadi presiden atau Prabowo bisa jadi pelaku pemerintah. Ya karena tidak ada kesadaran. Penting kesadaran itu. Kesadaran atas ketertindasan. Gimana sih caranya kita untuk melakukan perlawanan? Yang tentunya perlawanan ini sangat panjang perjalanannya. Generasi-generasi pelakunya itu masih ada. Prabowo masih hidup, pelaku-pelaku sebagai bisa dibilang sengkuni-sengkuninya itu masih bercokol di pemerintahan negara ini. Yang pasti jika generasi muda sekarang itu tidak sadar, generasi-generasi selanjutnya itu juga akan semakin tidak sadar. Akhirnya pemeran-pemeran jahat itu yang mendominasi di negeri ini, yang dianggap jahat ya. Mungkin dari oposisi menganggap sebaliknya. Ini akan selalu terjadi, gitu. Selalu terjadi. Bahkan Sudisman mengatakan ketertindasan itu selalu ada dan anak zaman itu akan selalu lahir. Apa yang dimaksud anak zaman? Yaitu anak-anak yang sadar atas ketertindasannya, karena ketertindasan gitu, dia sadar aku ditindas gitu. Aku harus melawan. Itu selalu ada. Dan sampai kapan? Ya, sampai ketertindasan itu nggak ada. Alasan menindasnya itu nggak ada. Mungkin akan terlihat utopis ya. Akan terlihat utopis
karena seperti nggak ada ujungnya. Sebenarnya itu ada ujungnya sebenarnya. Sebenarnya itu ada ujungnya. Kalau kita berbicara mengenai paham-paham Marxis, kemudian itu sebenarnya ada ujungnya. Nggak terlihat ujungnya karena dunia ini itu dikuasai sama sistem kapitalisme, gitu, neokapitalisme yang halus sekali, seakan-akan kita seperti tidak terhisap, padahal kita terhisap. Gitu. Namanya neokapitalisme. Kalau ngomong sistem pemerintahan yang baik itu gimana sih? Itu panjang itu. Saya batasi ya. Gitu. Kita berbicara mengenai hak dulu, apa saja sih yang bentuk-bentuk penindasan itu. Gitu. Contohnya hak bersuara kita dibatasi, hak berekspresi kita dibatasi, gitu. Masuk bagian dari ketertindasan. Seperti itu sih kalau ngomong sistem pemerintahan, waduh, akan sangat banyak sekali cabang-cabang ya. Mungkin itu sih. Karena kalau ngomong, aku lupa teorinya siapa ya. Demokrasi itu, Aristoteles kalau nggak salah, demokrasi adalah sistem yang paling buruk gitu. Karena siapa saja bisa menjadi pemimpin gitu, termasuk tukang becak contohnya. Dan ini masih ada perdebatan gitu. Demokrasi seperti apa? Gitu. Apakah konsep-konsep dari ratusan tahun yang lalu bisa diterapkan dengan demokrasi yang sekarang? Dan ini masih bisa diperdebatkan. Yang pasti, menurut keyakinan saya, demokrasi adalah sistem yang paling bagus sampai saat ini. Karena semua orang bisa berpendapat, semua orang bisa bersuara, tapi ada batasan-batasannya. Nah, batasannya seperti apa? Itu di Indonesia itu masih sangat ambigu, cenderung tajam ke bawah. Masyarakat sipil bisa dipidana. Mengenai pembatasannya masih belum jelas soalnya. Orang-orang yang menguasai di DPR rata-rata artis, gitu. Itu mencerminkan Indonesia ini sebenarnya masih belum cocok untuk demokrasi. Tapi demokrasi adalah sistem yang paling baik. Daripada tirani, kita kembali ke zaman Soeharto, karena di balik kekuasaan absolut pasti ada sesuatu yang korup. Ada seorang ahli yang mengatakan seperti itu. Karena manusia gitu. Kalau kita dipimpin sama malaikat mungkin beda lagi. Kalau kita dipimpin sama nabi mungkin beda lagi. Seperti itu sih. Oke. Mungkin semoga menjawab. Ya. Ya kalau misal nggak jelas, ya bisa dikoreksi lah. Gitu. Apa yang nggak jelas gitu. Soalnya ya kita sama-sama mahasiswa lah ya. Ada yang bukan mahasiswa? Dimas itu bukan mahasiswa, yang si mahasiswa. Oke, teman-teman terima kasih. Mungkin karena Kapan-kapan lah diskusi lagi. ya, baik. Terima kasih Mas Faisal atas diskusinya, teman-temannya. Mungkin karena malam ini sudah jam berapa ini? Jam 10 ya. Sebut saja mawar iki timawar ta.
Iya mungkin. Mungkin bisa saya tutup dengan satu hal yang singkat terkait dengan ya mungkin kalau kita ngomong tentang konsep keadilan itu ada batasnya, pasti ada konsep keadilan itu banyak dibicarakan, entah itu di Marxis, entah itu demokrasi, konsep keadilan ada, tetapi yang tidak bisa dicapai adalah perilaku keadilannya. Makanya kemudian perilaku keadilan itu hal yang sangat utopis, tetapi di dalam kehidupan bermasyarakat, karena dibentuk oleh sistem ini, maka kemudian ada satu prinsip-prinsip atau menciptakan sistem ini kan menciptakan golongan-golongan, sehingga ada yang merasa tertindas, ada yang merasa di atas, yang di atas pun belum tentu dia merasa menindas dan justru mereka juga merasa ditindas. Ini yang mungkin paradigma yang perlu kita pelajari lebih lanjut. Tetapi perjuangan-perjuangan terkait dengan menyuarakan masyarakat tertindas itu memang tidak bisa dihentikan, harus terus dilanjutkan. Proses untuk bagaimana menuju adil dan sebagainya itu perlu terus dibicarakan. Walaupun entah sampai kapan, bagaimana ujungnya kita tidak tahu. Baik, terima kasih. Sebelum berakhir ya, mungkin kita foto dulu. Ayo foto. Foto Yogi. Wih, sudah ya? Sampean Mas Mi, singgrut. Ya opo? Oh screenshot tok foto we. Oke. Lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Mas Faisal, Mas Fahmi. Terima kasih.